Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan menolak kesepakatan yang dinegosiasikan soal sandera Hamas. Kesepakatan itu diketahui akan menghasilkan pembebasan anak-anak, wanita, dan para sandera lansia serta yang sakit. Seperti diketahui, dibebaskannya sandera itu akan dibarter dengan gencatan senjata selama 5 hari di wilayah Gaza. Dikutip dari The New Arab, penolakan Netanyahu terhadap kesepakatan itu terjadi tak lama setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Sumber lain mengatakan negosiasi lebih lanjut telah dilakukan untuk pembebasan sejumlah besar sandera sebelum Israel melakukan serangan darat. The New York Times juga melaporkan pada Rabu 8 November 2023, para pejabat Amerika Serikat dan Arab menuturkan bahwa kesepakatan untuk pembebasan 50 sandera hampir tercapai. Namun kesepakatan itu justru gagal lantaran Israel menolaknya. Israel menolak untuk memberikan waktu 5 hari pada Hamas untuk mengumpulkan semua sanderanya. Dikatakan Israel ada 240 sandera yang menjadi tawanan militan Palestina itu. Berulang kali Netanyahu mengatakan bahwa tak akan ada gencatan senjata tanpa pembebasan sandera. Namun sumber lain mengatakan setiap kali kesepakatan hampir tercapai, Netanyahu berulang kali menolak. Salah satu poin yang diperdebatkan adalah permintaan Israel agar Hamas menyusun dan memberikan daftar lengkap para sandera. Menanggapi itu, Hamas menyatakan tanpa gencatan senjata, daftar itu tak dapat diselesaikan. اليوم الرابع على التوالي محاصرة مستشفى النصر للأطفال حيث يتواجد به عدد كبير. Rumah sakit anak Al-Nasr di barat kota Gaza tidak dapat beroperasi lagi selesai menjadi sasaran serangan Israel. Seperti diketahui pada Jumat 10 November 2023, tentara Zionis membombardir wilayah tersebut. Akibatnya, seorang anak meninggal secara tragis lantaran kekurangan oksigen. Dikutip dari Anadolu Agency, rumah sakit anak tersebut menjadi sasaran sebanyak 2 kali. Satu serangan menargetkan gerbang rumah sakit, sedangkan serangan lainnya diarahkan ke departemen-departemen di fasilitas kesehatan tersebut. Rumah sakit Al-Nasr mengalami kerusakan parah akibat serangan Zionis. Bahkan seorang pasien anak menjadi korban jiwa lantaran kekurangan oksigen. Direktur Rumah Sakit Al-Nasr Mustafa Al-Kalhalut mengatakan pasokan listrik untuk peralatan medis di unit perawatan intensif juga terputus. Akibatnya, rumah sakit tak dapat menawarkan layanan apapun di luar unit perawatan intensif. Diketahui ada 8 pasien yang saat ini menerima perawatan di sana. Aksi blokade bantuan kemanusiaan yang dilakukan Israel membuat rumah sakit di jalur Gaza dilanda krisis. Fasilitas kesehatan tersebut kekurangan pasokan obat-obatan untuk menangani para pasien. Hal itu membuat para dokter harus berjuang keras menangani pasien korban perang di tengah kondisi yang tak memadai. Dikutip dari Tribun News, salah satu dokter rumah sakit Al-Shifa, Gaza Ahmed Mukhalalati menuturkan, fasilitas medis di RS tersebut sangat memprihatinkan. Akibat krisis obat bius, Ahmed terpaksa merawat pasien tanpa melakukan anestesi. Sebagai gantinya, ia membalut luka para pasien dengan memanfaatkan gula dan cuka. Situasi ini juga memaksa para staf medis untuk menggunakan jarum jahit untuk menjahit luka. Saking krisisnya, alih-alih menggunakan perban, mereka membalut luka bakar besar menggunakan pakaian. Seperti diketahui, selain memblokade bantuan, Israel juga menghentikan akses air dan listrik di Gaza. Kondisi ini tentu membuat para petugas medis kelimpungan saat menangani pasien. Alhasil, mereka menggunakan senter ponsel mereka untuk menambahkan cahaya saat menangani pasien yang ada. Ya Allah.
Bismillah ya Allah. Pasukan Israel mengebom sebuah sekolah yang ada di jalur Gaza pada Jumat 10 November 2023. Akibat serangan ini, puluhan warga yang berlindung di sekolah tersebut dinyatakan tewas. Jumlah korban jiwa diperkirakan akan bertambah seiring dengan proses pencarian. Dikutip dari Pars Today, dukungan Barat terhadap genosida yang dilakukan Zionis dengan dalih pembelaan diri ini malah jadi lampu hijau bagi mereka untuk melanjutkan pembantaian terhadap warga Palestina. Menurut Al Jazeera, jet tempur Israel menghantam sekolah Al-Buraq di Gaza. Sebanyak 50 warga Palestina dilaporkan meninggal dunia. Sebelumnya, pasukan Zionis itu juga melakukan serangan ke rumah sakit terbesar di Gaza yakni RS Al-Shifa. Puluhan warga Palestina pun gugur dan sebagian lainnya mengalami luka-luka. Menurut data terbaru Kementerian Kesehatan Palestina, jumlah korban jiwa hingga hari ke-35 telah mencapai 11.078 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.506 adalah anak-anak, 3.027 perempuan, dan 678 lansia. Selain itu, jumlah warga Palestina yang terluka akibat agresi Israel ini meningkat menjadi 27.490 orang. يا عفو ربنا يا عفو ربنا يا عفو ربنا يا عفو الله المنطقة ورا. Pasukan Israel mendekat ke rumah sakit terbesar di Gaza, yakni RS Al-Shifa. Mereka bahkan menutup gerbang depan rumah sakit tersebut. Hal itu membuat ribuan orang yang terluka dan terlantar terjebak di tengah gencarnya serangan Israel. Dikutip dari Al Jazeera, para tentara Zionis itu terlihat mengepung RS Al-Shifa pada Sabtu 11 November 2023 pagi. Mereka mencegah ambulans masuk dan keluar dari rumah sakit tersebut. Padahal banyak korban berjatuhan dan persediaan medis hingga makanan kian menipis. Ribuan warga Palestina pun terkepung di halaman rumah sakit Al-Shifa. Disebutkan ada penembak jitu Israel yang turut memblokade fasilitas medis tersebut. Penembak jitu dan artileri Israel itu menargetkan siapapun yang bergerak di luar rumah sakit. Direktur Al-Shifa Muhammad Abu Salmiya menggambarkan area di sekitar rumah sakit sebagai medan perang. Meski dikepung habis-habisan, staf medis mengaku telah berjanji bahwa mereka akan tetap bersama pasien sampai saat terakhir. Pemboman yang meningkat terjadi setelah serangan Israel di RS Al-Shifa pada Jumat 10 November 2023 pagi. Serangan itu menewaskan sedikitnya 13 warga Palestina dan melukai beberapa orang lainnya. Kepala Penasihat Militer Presiden Amerika Serikat Joe Biden baru-baru ini buka suara terkait pertempuran panjang di wilayah Gaza. Pihaknya seolah memperingatkan Israel untuk mengakhiri serangannya ke Palestina. Menurutnya, hal ini dapat mencegah warga sipil terdorong untuk bergabung dengan militan Hamas. Dikutip dari Middle East Monitor, Jenderal Charles H. Brown, Ketua Kepala Staf Gabungan, mengatakan semakin sedikit perselisihan, semakin cepat membantu menghentikan warga sipil yang berniat bergabung dengan militan Palestina itu. Brown menambahkan merupakan tujuan yang sangat besar bagi Israel untuk menghancurkan pasukan Hamas. Ia juga menyebutkan bahwa tujuan utama Israel adalah menargetkan pimpinan tertinggi kelompok militan itu. Menurutnya, semakin lama konflik ini berlangsung, maka semakin sulit pula untuk diselesaikan. Diberitakan sebelumnya, Amerika Serikat sempat mengumumkan bahwa Israel telah menyetujui jeda militer di Gaza. Jeda waktu itu diberikan selama 4 jam per hari. Kesepakatan itu memungkinkan bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah Gaza. Pasukan Israel melepaskan tembakan ke unit perawatan intensif di rumah sakit Al-Quds Gaza. Insiden keji itu terjadi pada Jumat 10 November 2023. Serangan itu pun menewaskan 1 orang dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Dikutip dari Tribun News, serangan itu dikabarkan dilakukan oleh penembak jitu pasukan Israel.
Hal itu disampaikan oleh Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina atau PRCS. 28 orang mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Diketahui kebanyakan korban luka merupakan anak-anak. Sebagai informasi, menurut data terbaru, jumlah korban yang tewas di Gaza meningkat menjadi 11.078 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.506 adalah anak-anak, 3.027 perempuan, dan 678 lansia. Di sisi lain, jumlah warga Palestina yang terluka akibat agresi Israel ini meningkat menjadi 27.490 orang. Angka tersebut merupakan data terbaru dari Kementerian Kesehatan Palestina. Pengeboman terhadap Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza telah berlangsung selama 3 hari. Korban-korban berjatuhan akibat serangan yang gencar dilakukan oleh tentara Israel. Memilukannya, para keluarga syuhada itu tak dapat menguburkan orang-orang terkasih mereka. Hal itu lantaran mereka dikepung di RS Al-Shifa oleh pasukan Zionis. Dikutip dari Al-Maidin, satu-satunya pilihan yang mereka miliki adalah bertahan hidup. Mereka juga harus membantu para warga yang sakit dan terluka akibat serangan ganas Israel. Sementara itu, juru bicara Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa di Gaza, Khalil Al-Dakran mengatakan, kru medis di RS Al-Shifa tak dapat mengobati pasien dalam jumlah besar. Hal itu karena fasilitas medis tersebut mulai kekurangan obat-obatan. Disebutkan pula, sejumlah sopir ambulans ditangkap oleh pasukan Israel. Padahal mereka sedang menjalankan pekerjaan dan membawa korban-korban pemboman. Al-Dakran menegaskan, Israel memutus semua sarana komunikasi antara RS dan kru ambulans mereka. Penembak jitu Israel menargetkan pengungsi Palestina yang ada di Rumah Sakit Al-Quds Gaza. Akibat serangan itu dilaporkan 1 orang tewas dan 20 lainnya luka-luka. Diketahui serangan itu terjadi pada Jumat 10 November 2023. Dikutip dari Tribun News, laporan itu diinformasikan oleh Organisasi Kemanusiaan Bulan Sabit Merah Palestina. Sebagian dari puluhan korban itu diketahui adalah anak-anak. 2 diantaranya dikabarkan dalam kondisi kritis. Dijelaskan Bulan Sabit Merah Palestina, penembak jitu itu mengarahkan pelurunya ke arah para pengungsi. Bahkan korban terluka pun turut terkena pecahan peluru tentara Zionis itu. Mereka diketahui berada di sebelah barat Rumah Sakit Al-Quds. Sementara itu, jumlah korban tewas di wilayah Gaza terus meningkat. Terkini sebanyak 11.078 warga Palestina tewas akibat serangan Israel. Sedangkan di pihak Israel, hampir 1.600 orang dikabarkan meninggal dunia. Pasukan Israel menggunakan salah satu sistem pertahanan udara dan rudal tercanggihnya. 2 alat tempur itu pertama kali digunakan pada Kamis 9 November 2023. Sistem pertahanan udara dan rudal itu digunakan untuk mencegat rudal yang diluncurkan ke wilayah Laut Merah. Dikutip dari Naharnet, sistem pertahanan udara ini dikenal sebagai Arrow 3. Sistem Arrow 3 ini dirancang untuk mencegat rudal jarak jauh di luar atmosfer. Hal itu dinyatakan oleh militer dan Kementerian Pertahanan Israel. Pada Kamis 9 November 2023, menandai pencegatan rudal pertama oleh sistem Arrow 3 sejak dikerahkan pada tahun 2017. Sebelumnya, pada pekan lalu, sistem Arrow 2 digunakan untuk mencegat rudal. Sistem Arrow 3 sendiri dikembangkan dan diproduksi bersama oleh Organisasi Pertahanan Rudal Israel di Kementerian Pertahanan Israel dan Badan Pertahanan Rudal Amerika Serikat. Sistem ini merupakan salah satu sistem pertahanan udara dan rudal tercanggih dari jenisnya di dunia. Terlebih mengenai fungsinya yang berguna untuk mencegat rudal balistik jarak jauh.
Ratusan kuburan massal akan digali di Kompleks Medis Al-Shifa. Rencananya, makam massal itu akan digunakan untuk mengubur 100 jenazah. Diketahui proses penggalian kuburan massal itu dilangsungkan pada Sabtu 11 November 2023. Dikutip dari Al-Mayadin, penembakan selama 3 malam terakhir sangat intens terjadi di area rumah sakit. Para tentara Zionis melancarkan serangan udara hampir setiap menit. Diketahui pasukan Israel itu juga mengepung rumah sakit Al-Shifa. Mereka bahkan tak mengizinkan ambulans untuk masuk dan keluar dari RS. Padahal banyak korban jiwa berjatuhan dan pasokan makanan serta medis mereka mulai menipis. Pengepungan itu membuat para pengungsi dan pasien RS Al-Shifa tak bisa berkutik. Alhasil, mereka pun tak dapat menguburkan orang-orang terkasih mereka yang menjadi korban serangan Israel. Hal itu lantas membuat pihak Al-Shifa memutuskan untuk menggali ratusan kuburan.